Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maridin. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Yogyakarta. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Bahasa Arab dengan mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad merupakan salah satu kitab yang berisi nasihat-nasihat berharga tentang pentingnya mengamalkan ilmu, memperbaiki akhlak, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kajian ini saya akan menjelaskan isi kitab beserta terjemahan dan makna yang terkandung di dalamnya. Membacakan, menerjemahkan, setelah itu saya juga akan menjelaskan sedikit saja. Wal faidatus saminah, faidah yang ke-8. Inni ra'aitu kulla wahidin mu'tamadan ala syai'in makhluqin. Yang artinya, aku melihat setiap orang bergantung kepada sesuatu dari makhluk. Wa ba'duhum 'ala dinari wad dirhami. Ada yang bergantung kepada dinar dan dirham atau harta. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki. Dan ada juga yang bergantung kepada kekayaan dan kekuasaan. Wa ba'duhum 'alal hirfati was sina'ati. Dan ada juga yang bergantung kepada pekerjaan dan keahlian. Wa ba'duhum ila makhluqi mislihi. Dan ada pula yang bergantung kepada sesama makhluk. Fa nazartu fi qoulihi ta'ala. Kemudian aku merenungkan firman Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menetapkan ukuran bagi setiap sesuatu. Fatawakkaltu 'alallahi ta'ala. Kemudian aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dialah yang mencukupiku dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Pada faidah ini mengajarkan bahwa manusia sering kali menggantungkan hidupnya pada harta, jabatan, pekerjaan, atau orang lain. Padahal semua itu hanyalah makhluk yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung yang utama. Kita tetap wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil akhirnya harus diserahkan kepada Allah. Dengan tawakal, hati menjadi lebih tenang, yakin terhadap ketentuannya, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi ujian. Qala Syaqiq, maka Syaqiq berkata, waffaqallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala. Inni qad nazartu at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Sungguhnya aku telah mempelajari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Fawajadtul kutubal arba'ah. Lalu aku mendapati bahwa keempat kitab tersebut tazuru ala hazihil qawaidis samaniyah, berporos atau berpatok pada 8 kaidah atau faidah ini. Faman amila biha, maka siapa saja yang mengamalkannya, kana amilan bihadhil kutubil arba'ah, maka sungguh ia telah mengamalkan ajaran yang terdapat dalam keempat kitab tersebut. Jadi pada bagian ini Syekh Syaqiq menjelaskan bahwa setelah menelaah kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, beliau menemukan bahwa inti ajaran dari semuanya dapat dirangkum dalam 8 faedah atau kaidah penting. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wahyu Allah pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang sama, yaitu keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, siapa yang benar-benar mengamalkan 8 faedah ini berarti telah mengamalkan inti ajaran dari seluruh kitab samawi. Ayyuhal waladu, wahai anakku, qad alimta min hatainil hikayataini. Sungguh engkau telah memahami dari 2 kisah ini. Annaka la tahtaju ila katsiril ilmi, bahwa engkau tidak membutuhkan ilmu yang sangat banyak. Wal'an, dan sekarang, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu ma yajibu ala saliki sabilil haq,
apa yang wajib dimiliki dan dilakukan oleh seorang penempuh jalan kebenaran. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu yanbaghi lis-saliki, bahwa sudah sepatutnya bagi seorang salik, syaikhum mursyidum murabbi, memiliki seorang guru yang membimbing dan mendidik, yukhrijul akhlaqas sayyi'ata minhu, yang menghilangkan akhlak-akhlak buruk darinya, bitarbiyatihi, dengan pendidikan dan bimbingannya, wa yaj'alu makanaha khuluqan hasanan, serta menggantinya dengan akhlak yang baik. Wa ma'na tarbiyatihi, dan makna pendidikan itu, yushbihu fi'lal fallahi, menyerupai pekerjaan seorang petani, allazi yaqla'u syauka, yang mencabut duri, wa yukhrijun nabatanil ajnabiyata, dan mencabut tumbuh-tumbuhan liar, min bainiz zar'i, dari sela-sela tanaman, liyahsuna nabatuhu, agar tanaman tumbuh dengan baik, wa yakmula ri'ahu, dan hasil panennya menjadi sempurna. Pesan ini menegaskan bahwa yang paling penting bukan sekedar banyaknya ilmu, tetapi ilmu yang benar diamalkan dan dipelajari di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Dengan demikian, seorang salik dapat menempuh jalan menuju Allah dengan benar. Imam Ghazali juga mengibaratkan guru seperti petani, sebagaimana petani membersihkan duri dan gulma agar tanaman tumbuh subur. Demikian pula guru membimbing murid dengan menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang mulia. Wala budda lis-saliki, dan seorang salik harus memiliki, min syaikhin, seorang guru, yurabbihi wa yurshiduhu, yang mendidiknya dan membimbingnya, ila sabilillahi ta'ala, menuju Allah ta'ala, lianna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala, arsala lil ibadi rasulan, telah mengutus seorang rasul kepada para hambanya, lil irsyadi ila sabilihi, untuk memberikan petunjuk menuju jalannya. Faidar tahala, maka ketika Rasul telah wafat sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafal khulafa, beliau telah digantikan oleh para khalifah, fi makanihi, pada kedudukannya, hatta yursyidu, agar mereka membimbing, ilallahi ta'ala, menuju Allah ta'ala. Di sini menjelaskan bahwa setiap salik memerlukan seorang guru atau syekh atau mursyid yang mendidik dan membimbingnya menuju Allah, sebagaimana Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi petunjuk kepada manusia. Setelah beliau wafat, tugas membimbing umat diteruskan oleh para khalifah dan ulama pewaris Nabi. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu hendaknya belajar kepada guru yang benar agar tidak tersesat dalam menempuh jalan menuju Allah. Dari seluruh pembahasan dalam bagian ini, Imam Ghazali menegaskan bahwa seorang salik tidak cukup hanya memiliki semangat beribadah atau mengumpulkan banyak ilmu, tetapi harus memiliki guru yang membimbing, mendidik, dan mengarahkan dirinya. Guru berfungsi membersihkan akhlak yang buruk dan menggantinya dengan akhlak yang mulia, sebagaimana petani mencabut duri dan gulma agar tanamannya tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang sempurna. Selain itu, Allah telah mengutus Rasulullah sebagai pembimbing umat menuju jalannya. Setelah Rasulullah wafat, tugas membimbing umat diteruskan oleh para khalifah, ulama, dan guru yang soleh sebagai pewaris para nabi. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu hendaknya belajar kepada guru yang benar, mengamalkan ilmu yang dipelajari, serta memperbaiki akhlaknya agar dapat menempuh jalan menuju Allah dengan lurus dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran bagi saya untuk membangun supaya lebih baik lagi. Terima kasih.